الدين ويرزقنا العمل ما علمنا ويفتقنا وطاعة ظاهرا وباطنا على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala babun bil mubadarati ila khairati wa hathin min tawajjuhin li khairin al-iqbali wa hatha man tawajjaha li khairin al-iqbali alayhi bil jiddi bi ghairi taraddudi. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di pagi hari ini. Di hari ini Allah kita kembali kumpul bersama-sama mempelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita baca adalah bab tentang tafakkur. Bab tentang tafakkur. Disuruh berpikir, disuruh mencari hikmah, mencari ilmu, menggunakan akalnya untuk syariat. Kita perlu berpikir pertama tentang kasih sayang Allah. Diawali dengan itu. Jadi sebelum kasih sayang Allah pertama adalah berpikir tentang ciptaan Allah. Berpikir pertama tentang ciptaan Allah. Melihat langit, melihat bumi, tafakkur alangkah hebatnya penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika orang berpikir tentang makhluk, nanti dia akan sadar adanya pencipta, lalu dia tambah iman, tambah yakin bahwa Tuhan itu ada. Setelah itu berpikir tentang kasih sayang, nikmat-nikmatnya Tuhan, bahwa Tuhan itu yang memberi nikmat tanpa pandang bulu. Bayangkan kita ini nafas tidak pakai perhitungan sama sekali. Dari kita di dalam perut kita lahir ini semuanya nikmat Allah. Jangan dikira cuma karena orang tua merawat, tidak. Coba berapa banyak orang tua yang membuang anaknya. Lahir dibuang, lahir ditinggalkan, malah dari belum lahir sudah dibunuh duluan oleh orang tuanya. Tapi yang menggerakkan orang tua sayang kepada anak siapa? Itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Jadi dari sebelum lahir kita sudah dapat nikmat. Berpikir akan nikmat itu membuat kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah cinta sama Allah, berpikir Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui. Tidak ada apapun di dunia ini kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun rahasia kecil di hati kita. Efeknya nanti sudah seperti itu, kita bakal takut maksiat. Kan Allah selalu melihat kita. Makanya kita sering sulit muraqabah. Sampai masih ingat kan di awal kita belajar muraqabah, yaitu disuruh selalu sadar, menyadari dirinya dilihat oleh Allah. Itu yang bikin sulit muraqabah apa? Kita nggak pernah berpikir saya dilihat terus oleh Allah. Kalau pas kita lagi mikir, kita nggak bakal maksiat. Tapi kita seringnya waktu maksiat lupa dari berpikir, dari muraqabah. Sudah muraqabah selesai, terus berpikir amal kita itu apa aja, lalainya kita bagaimana. Allah melihat kita, amal kita seperti ini, malu. Kita koreksi amal kita, seharian ini apa saja, seminggu ini apa saja. Nah, berpikir seperti ini bisa membawa semangat dalam beramal baik. Karena orang yang sadar dirinya kurang, dia akan bertambah. Lalu mikir lagi tentang dunia dan akhirat, bahwa dunia itu sesaat, akhirat itu bekal. Dunia itu dicari, belum tentu dapat.
Kalau akhirat dicari, Allah menjanjikannya. Sifatnya dunia dijelaskan di Al-Quran. Aman arada al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang mau dunia, aku akan percepat permohonannya. Dia akan dikasih dunia. Lima nasya'u liman nurid. Tapi ngasihnya bukan sesuai keinginan yang minta, tapi sesuai kemauan saya, semau saya, dan bagi siapa yang mau. Jadi kita minta, ya Allah, saya punya uang 100 juta misalnya. Allah bilang akan saya kasih semau saya dan kapanpun saya mau. Bisa-bisa kita minta 100 cuma dikasih 50.000. Dan bisa nggak dikasih liman nurid semau saya. Itu sifatnya dunia begitu. Tapi kalau meminta akhirat, mengarah adalah jilata wasa'ala sa'yaha faulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang kepengen akhirat dengan usaha, dengan beramal baik, mereka lah orang yang usahanya terpuji. Artinya usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mashkura itu artinya diberi terima kasih. Artinya akan diberi balasan di akhirat nanti. Jadi yang cari akhirat insya Allah dapat. Kalau yang cari dunia belum tentu. Itu sifatnya. Dan benar hadirin. Coba kita semua mencari dunia. Yang dapat dunia berapa? Dapat keinginannya, harapannya berapa? Sedikit. Kalau mau dilihat orang kaya sama orang miskin, ya. Yang miskin itu kerja usaha tidak? Usaha, kok nggak dapat? Begitu sifatnya dunia. Begitu sifatnya dunia. Malah kebanyakan orang miskin, ya orang-orang yang usaha mati-matian nggak dapat. Tapi nggak ada masalah. Masa kaya dan miskin itu tidak ada masalah. Semuanya terhormat, walaupun miskin terhormat di sisi Allah. Tapi ini gambar kita mengejar dunia. Nah, kalau kita pikir begitu, coba daripada kita ini ngejar sesuatu yang belum tentu dapat, habis-habisan kita menghabiskan waktu mengejar sesuatu yang tidak pasti dapat. Mendingan mengejar yang pasti, yaitu akhirat. Dunia kan belum pasti, jangan ngotot sebisanya. Karena kada pasti, coba sedikit-sedikit nggak apa. Tapi jangan motor untuk dunia saja. Habiskan waktunya diutamakan untuk yang pasti. Kalau kita mikir itu sadar. Tapi ini saya ringkas ya. Ini setiap pikiran banyak perjalanannya ini, yang banyak darinya dan banyak caranya. Dan seterusnya itu ringkasan dari kemarin. Sekarang kita masuk pada bab fil mubadarati ilal khairat. Bab penjelasan fil mubadarah pada bercepat-cepat ilal khairat, pada kebaikan, pada mengerjakan kebaikan. Wa hadfi man tawajjaha li khairin, dan penyemangat kepada orang yang sedang mau melakukan kebaikan, al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, agar menghadap, artinya mendatangi kebaikan bil jiddi, dengan penuh semangat tanpa keraguan. Jadi ini sebetulnya tugasnya kita semua. Ulama memberi nasihat orang yang belajar, orang tua memberi nasihat anaknya. Ayo, jangan malu, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Jadi ini bapak nanti akan jelaskan beberapa hadis, kisah-kisah bagaimana sungguh-sungguhnya orang-orang baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat.
siru ilallahi urjan wa makasir wa la tantadhiris sihhata fa inna intidhar as-sihhati batalah. Jalanlah menuju Allah, artinya cepat-cepat mengerjakan kebaikan, taat kepada Allah. Urjan wa makasir, walaupun kamu bincang dan tertatih-tatih terpatah-patah, disuruh jalan menuju Allah walaupun urjan, artinya bincang. Suruh berangkat menuju Allah, artinya walaupun sulit, walaupun sakit, tetap ibadah. Wala tantadhiris sehat, jangan tunggu sehat. Kenapa? Oh saya sakit. Jangan tunggu sehat, kalau sehat belum ibadah. Jangan sekarang lagi sakit ibadah. Kenapa? Karena intidhar sihhati batalah, karena kalau nunggu sehat itu buang-buang waktu sia-sia. Dan biasanya hadirin kayak gini. Kita ini kalau ada niat amal baik, saya mau melakukan ini besok. Kalau ada kalimat besok, itu bisa gagal. Dan ini salah satu caranya setan. Setan itu kalau melarang sampean dari amal, caranya gini, biar mau sedekah, misalnya, jangan sekarang apa, kada usah sedekah. Yang pertama, biar mau sedekah, setan godanya begini, kada usah sedekah. Buat apa sedekah? Buang-buang duit, kada ada gunanya. Ini caranya setan. Oh, biar capek kerja, dikasih ke orang, biar lebih perlu, macam-macam lah, bla-bla setan. Itu biar beriman, kada perlu mau sedekah pahalanya banyak, biar lawan setan. Menanglah godaan pertama. Kata setan apa? Lagi bagus kalau biar mau sedekah, beda apa kata dia. Tapi jangan sekarang, besok aja. Jangan sekarang, besok aja. Jadi pertama godaan setan yamna'ahu anil amal, dilarang beramal. Kedua, kalau tetap ngotot biar mau beramal, ya ayyamuru bitaswif, disuruh saufa, disuruh mundur amal besok aja. Kalau udah kalimat besok bisa berangkat. Makanya Allah berfirman kepada kita, cepat-cepat, jangan tunda. Astagfirullah. Ulama tadi mengatakan wala tantadhir sehat, jangan tunggu sehat, udah sekarang. Satu, kenapa kata mereka menunggu sehat adalah sia-sia? Kenapa dilarang sama ulama? Ini gambarannya, ya, biar kalau sakit kalian bisa beramal udur. Ini contoh aja. Nih, orang sakit disuruh beramal kalau bisa, sebisanya, jangan menunggu sehat. Kenapa sih? Satu, menunggu sehat. Seandainya kita sehat, taufik beramal belum tentu masih ada. Taufik beramal belum tentu masih ada. Sekarang semangat, besok belum tentu. Pernah nggak biar malam-malam semangat mau qiyamul lail, pas pagi bangun tidur lagi? Sering kan kita kayak gitu. Saya malam ini mau qiyamul lail, tidur, bangun alarm bunyi, alarm jadi maniakan. Kenapa? Semangatnya udah beda sama dari malam. Sekarang udah hilang. Semua malam-malam ibadah, apa semangat? Besok dulu ziarah. Pagi, ada jadilah haur. Batal ziarah. Dulu besok mau sedekah, gagal. Sering kan kita kayak gitu. Nah ini, saya nanti kalau sembuh, apalagi kalau sembuh, kadang-kadang sembuhnya masih lama sekali ini. Sekarang, kalau masih bisa dikerjakan walaupun sakit, kerjakan sekarang amal baik. Jangan nanti, karena kadang kalau kita udah sembuh, penyakit hilang juga itu semangat buatannya. Atau yang kedua, kata ulama, seandainya kita sembuh, kita lagi sakit, berencana kalau kita sembuh kita mau beramal. Jadi ditunda ya, bukannya beristilah nadar, bukan. Memang nggak mau beramal, sembuh aja lah beramal. Jadi kata ulama, ada jaminan dari siapa yang bakal sembuh? Ada jaminan dari siapa kita bakal sembuh? Kita lagi sakit, nanti aja lah sholatnya. Kalau udah sembuh, nanti aja lah. Ini kalau udah sembuh, pertanyaan, dapat jaminan dari
Fastabiqul khairat, bercepat-cepatlah berbuat baik, jangan tunda-tunda. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bercepat-cepatlah menuju pengampunan dari Tuhan kalian. Itu harapkan salah. Ardoha di situ. Gak ada arahnya. Wajannatin ardoha ya. Saya salah cetak ini berarti. Wajannatin ardoha. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha, dan cepat-cepatlah menuju maghfirah dari Tuhan kalian dan mengejar surga. Arduha, yang lebarnya surga, as-samawati wal ardh, seperti lebarnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita oleh Allah disuruh bercepat-cepat menuju maghfirah dan menuju surga. Ini perintah Tuhan. Kalau kita nggak nurutin ini berarti kita melanggar sebetulnya. Jangan menunda-tunda amal, cepat-cepat. Kita ini bercepat-cepat menuju apa? Menuju maghfirah, pengampunan. Pengampunan ini mahal, dan surga mahal. Ini sampai dikasih gambaran oleh Allah. Wajar nanti dan surga. Kita disuruh cepat-cepat mengejar surga. Dikasih gambaran oleh Allah, yang mana lebarnya surga, lebarnya itu seperti lebarnya langit dan bumi. Bukan panjangnya, lebarnya aja. Ini gambaran. Ada yang bilang seperti ini. Nah, jadi surga itu lebarnya seperti langit dan bumi. Panjangnya nggak tahu segimana. Kan biasanya kalau persegi panjang, kan lebar sama panjang kan jauh, panjangnya lebih besar. Jadi panjangnya melebihi langit dan bumi. Bagaimana besarnya? Bagaimana besar surga? Dan pada hakikatnya surga itu besarnya tidak terbatas. Surga itu besarnya tidak terbatas. Terus tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada yang berpandangan surga terbatas, tapi tidak, karena kekuasaan mukmin di situ bisa bertambah. Kayak di dunia yang punya 1 hektar bisa lagi tambah jadi 2 hektar dan seterusnya, apalagi di surga. Nah ini kita disuruh oleh Allah untuk bercepat-cepat menuju maghfirah, pengampunan Allah, dan menuju surga, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini ada 2 yang suruh kita kejar di ayat ini. 1 maghfirah, 2 surga. 1 maghfirah, 2 surga. Nah, ada ulama yang menafsirkan, kita melihat ayat selanjutnya. Mengejar maghfirah dengan apa? Dengan cepat-cepat bertaubat. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau dia berbuat salah dan dosa, langsung ingat kepada Allah, fastaghfiru, langsung cepat-cepat istighfar untuk dosa mereka. Nah ini, jadi biar dapat pengampunan, kita disuruh cepat-cepat taubat, suruh cepat-cepat istighfar. Habis apa itu? Taubat itu jangan nunggu nanti. Cepat. Siap maksiat, besok pagi lah baru taubat. Jangan sekarang. Kadang-kadang kita tuh mencari momen. Ya aslinya nih sekarang nih, ketika kita sadar saya salah, itu momen paling tepat buat taubat. Ada kadang-kadang kita tuh begitu ya. Habis dosa salah, astagfirullah, habis salah tadi. Taubat. Nantilah malam-malam sekalian ke masjid taubat. Jangan. Taubat sekarang langsung. Nanti di masjid taubat lagi enggak ada apa-apa. Nanti di majelis taubat lagi enggak apa-apa. Ziarah sekalian taubat enggak ada apa-apa. Jangan nanti ditunda-tunda. Dulu ada beberapa kawan-kawan masih baru-baru bertobat, misalnya baru-baru kenal agama. Jadi dia itu kalau habis maksiat mau tobat, nunggu ziarah, nunggu berziarah.
Nah kalau ziarah itu ketemu sama ustadznya, tunggu dibimbing karena kadang-kadang ziarah seorangan. Jadi nanti janjian ustadz, apa ustadz kita ziarah sampai 1 minggu, 2 minggu ada waktu ziarah. Belum tanya kenapa sering ziarah? Iya dulu dia banyak dosa kalau taubat orang Jawa ya di Jawa. Kalau apa namanya? Saya ini kalau taubat enakan pas ziarah. Terus kalau nggak ziarah, taubatnya ditunda. Jadi taubatnya dulu ziarah. Ini bagus ya. Pas taubat, pas ziarah taubat bagus. Cuman yang kurang tepatnya menunda. Ya, manusia kan beda-beda. Ada yang belum belajar paham betul. Sebetulnya bagus, tapi yang jangan sampai ditunda-tunda. Coba kalau ziarah, misalnya acaranya sekarang hari Senin, rencana ziarah hari Jumat, Kamis mati. Kayak apa misalnya? Saya. Jadi jangan tunda-tunda beramal, jangan tunda-tunda taubat ya karena maghfirah. Wa jannatin arduha samawat wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan mengejar surga dengan apa? Jangan menunda amal baik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, cepat-cepat melakukan kebaikan. Jangan menunda infak, tahan emosi, ya, tidak marah, lakukan perbuatan baik. Ini adalah amal yang harus kita kerjakan secepat-cepatnya. Jangan ditunda. Kalau kita tunda hasilnya apa? Pertama, bisa batal amal. Kedua, umur kita belum tentu sampai. Ingat aja 2 hal ini. Kalau kita mau menunda amal, ingat 2 hal ini. 1, bisa gagal beramal. 2, umur kita belum tentu sampai. Ingat terus 2 hal ini, mikir terus. Kalau mau ziarah, kenalah minggu depan. Ingat, minggu depan masih hidup lah biar. Kalaupun hidup, mampulah biar minggu depan. Bisa lah, rezeki masih ada lah, ada kesibukan kan ada. Ingat 2 hal ini. Kita mau belajar ini kan, godaannya banyak gitu. Setan bilang, minggu depan aja, besok aja. Itu timbul setan. Padahal bisa kita pengen belajar sekarang, jangan nunggu nanti. Itu dia 2 ayat, 2 ayat saja disampaikan oleh Imam Nawawi. Dan memang Al-Quran isinya penyemangat, nyuruh kita beramal baik. Selanjutnya, hadis pertama yang disampaikan kita Muhammad SAW dalam perintah kebaikan. Awal yang pertama, nah ini tulisannya Nawawi. Abu Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Badiru bil a'mali fitana. Faqita'il laylil mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minan dunya. Badiru bil amali, bercepat-cepatlah mengerjakan amal fitnah sebelum datangnya fitnah. Maksudnya seperti itu. Badiru bil amali fitnah, cepat-cepatlah berbuat baik. Sebelum datangnya fitnah. Kaqita'il lailil mudlimi, seperti bagian-bagian dari malam yang gelap. Kayak malam itu kan waktu pertama hilang, masuk waktu kedua tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Ini dikatakan oleh ulama kiasan bahwa nanti zaman itu setiap selesai satu fitnah akan bertambah fitnah yang lain. Artinya setelah selesai musibah ujian yang membuat kita tidak bisa beramal, akan tambah ujian baru lagi, akan tambah ujian baru lagi. Hari ini
sakit bisa, aduh karena lama besoknya kita sakit apa ya lagi, lusa sekeluarga sakit lagi. Jadi begitu. Hari ini beramal, ya, mau ke masjid bisa susah. Besok masjid bisa ditutup, kayak kemarin masjid ditutup. Dan jangan kira setelah satu masalah selesai. Ya, kita ilai mutlimi seperti bagian dari malam yang gelap. Itu isyarat kata ulama bahwa fitnah di akhir zaman akan jalan bersambung. Semakin dekat dengan kiamat, musibah fitnah itu akan bersambung. Baru selesai ini ada lagi, selesai ini ada lagi. Terus saja kita lihat negara kita itu terus. Ya, itu sunatullah seperti itu. Jangan menunda amal nunggu nyaman, ya. Orang yang tidak bisa beramal di masa sulit, belum tentu dia bisa beramal di masa muda. Nah, keadaan akhir zaman dikasih gambaran yusbihur rajulu mu'minan. Sampai ini fitnah yang besar di akhir zaman. Ada seseorang berbagi hari masih beriman. Yumsi kafiran, waktu sore sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan kebalikannya sore-sore muslim mu'min, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'adin minad dunya. Mereka menjual agamanya bi'adin, dengan sebagian harta dari dunia. Ada nggak yang kayak gitu sekarang? Ada. Kadang-kadang di kampung-kampung itu didatangin sama orang pegunungan, di pedesaan, datang. Dulu kan sempat rame ya, bahwa masuk kota, ya sekotak sembako, disuruh keluar dari Islam dulu. Kenapa? Ya satu, memang dasarnya kurang ilmu, karena nggak tahu apa-apa. Islamnya ikut-ikutan aja. Orang yang ikut-ikutan biasanya gampang tergoyahkan. Kedua, menunda-nunda amal. Beramal baik kan, Islamnya cuma aja, KTP aja, KTP saja. Dan banyak orang yang pagi muslim sore kafir itu ada. Zaman kita udah ada, sudah ada sekarang. Makanya kita jangan sampai seperti itu. Jangan menunda-nunda amal. Jangan menunda. Ada kesempatan beramal, ada kesempatan beramal. Jangan menunda-nunda. Ini contohnya Rasulullah SAW diceritakan oleh Nabi Sarwa'ah Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinati al-Asra." Saya sholat di belakang Rasulullah, sholat asar waktu berada di Madinah. Saya sholat di situ, Rasulullah sholat asar ketika berada di Madinah. Fasallama thumma qama musri'an. Setelah sholat, lalu Rasulullah memberikan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Selesai sholat, salam kan seperti biasa. Habis salam, bangun cepat, musri'an, buru-buru. Fatakhatta li thawban nas. Lalu Rasulullah SAW melangkahi orang-orang, makanya sahabatnya. Tak pernah Rasulullah melangkahi kayak gitu. Dibangun langsung melangkahi sahabatnya. Ila bakti hujari bisanihi, menuju kamar istri beliau. Kan sudah kita kasih gambaran ya. Ini bagaimana Rasul di dinding itu kamar-kamar rumahnya. Kan nempel sama masjid Rasul. Jadi langsung jalan masuk ke kamar istrinya. Afasi'an nasu min suratihi. Orang-orang takut melihat cepat-cepat dan buru-burunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu masuk keluar, ada apa ini? Saya kenapa? Ya sahabat begitu. Ya, Rasulullah SAW. Tapi sahabat pertanyaannya diam di dalam hati, kagak rame kayak gitu kan. Kalau kita kan rame di masjid, ada apa ya? Kalau di masjid itu diam, jangan rame-rame. Ada yang aneh-aneh kayak gitu. Yang penting tidak mengganggu, diam. Kalau
Kalau perlu nanya sama sebelahnya pelan-pelan, jangan ribut ya. Fakharaja alaihim. Lama Rasulullah keluar lagi. Fara'a annahu qad ajabu min sur'atihi. Rasulullah melihat di sahabat lagi pada takjub, bingung kenapa Rasulullah buru-buru. Rasulullah keluar paham, pada bingung ini kenapa saya buru-buru. Qala Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan kepada sahabat, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Aku ingat ada sebuah tibir. Nanti dijelaskan itu apa itu tibir. Tibir itu sepotong emas atau sepotong perak. Saya ingat saya punya nyimpan potongan emas di rumah. Fakaritu an yahbisani. Maka saya tidak ingin tibir tadi, emas tadi membuatku terganggu. Habasa itu artinya memenjara. Bisa diartikan dua, satu, membuatku terganggu dari ibadah. Membuatku terganggu dari ibadah, atau membuatku terlambat di hari kiamat nanti. Jadi dirasakan sama ulama, aku gak mau emas tadi menggangguku. Amartu bikismati, maka aku suruh istri, ayo dan bagikan sedekah. Jadi ketika selesai sholat, ingat aku punya emas. Nah Rasulullah gak mau. Orang soleh, orang baik, Nabi kita Muhammad SAW itu kalau punya harta nyimpen nganggur di rumah, terganggu ibadahnya, gak tenang. Ada emas di rumah, ada uang lebihan di rumah. Itu orang sholat begitu. Kalau kita akan sholat, aduh ada uang kebalik. Rasulullah enggak. Justru tenangnya ketika tidak ada harta disimpan. Tenangnya ketika tidak ada harta disimpan. Keluarkan. Makanya cepat-cepat ada harta di rumah, keluarkan. Masuk pulang. Dan kedua, ditafsirkan sama ulama, harta ini mencegah orang dihisab, lambat dihisab, lambat masuk surga. Makanya Rasulullah nggak mau di akhirat tercegah karena emas potongan kecil tadi. Cepat-cepat pulang dikasihkan. Ada riwayat yang lain sama, kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Saya itu nyimpan meninggalkan di rumah, ya, ketinggalan bukan nyimpan. Saya meninggalkan di rumah sepotong emas atau perak untuk disedekahkan. Fakarihtu an ubayyitahu, maka saya tidak mau ini tersimpan sampai malam. Kan sholat asar kan? Gak mau ini simpanan siang, gak boleh sampai maghrib. Gak mau, harus dikeluarkan hari ini juga. Itu buru-buru dan semangatnya Nabi kita Muhammad SAW dalam melakukan kebaikan. Nah, itu kita perlu bersemangat. Perlu bersemangat dalam melakukan kebaikan. Jangan tunda. Coba Pak, pernah nggak sampai itu pikiran kayak gitu? Kayak tadi aja, kayak saudara tadi, saudara kecil. Nanti saudara bisa di jalan di kendaraan, kelihatan orang minta-minta, pulang saudara terima kasih. Pulangnya, pas pulang biasanya nggak terjadi, kan? Orangnya sudah nggak ada, belum ada. Atau ternyata duit habis di sana buat beli bensin, kita betul ya Pak. Pengen sholat, pulang dari masjid, jalan semangat ya. Baru pulang dari masjid kan, nur rahmat banyak turun dalam dirinya. Saya mau sholat duha. Pulang sampai rumah langsung, kena selonjor dulu. Nah kalau udah selonjor dulu terusan nanti. Pulang malam sampai rumah mau witiran, jangan tunda. Memang witir paling bagus di akhir malam ya. Kalau bisa sudah biasa istiqomah. Kalau masih baru-baru mencoba, pulang sampai rumah dari masjid langsung tak witir. Jangan menonton TV dulu, karena nanti sebelum tidur nonton TV
tiduran. Ulun santai dulu nanti baru sholat sunnah. Jangan pakai ada santai-santai menunda dari amal kebaikan. Kalau kita akhirkan gagal dalam beramal. Apalagi tipikalnya tadi seperti yang dijelaskan Rasulullah, tipikal harta. Kalau sedekah nyimpen harta yang harusnya disedekahkan dikeluarkan, nah kita keluarkan. Ini harta ini akan menahan kita masuk surga. Gambarannya gini Pak, sampai punya uang 100 juta, dipegang satu hari. Nah ini 100 juta akan dihisap satu hari di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia nyimpan uang ini selama satu hari, dihisap satu hari. Dia nyimpan uang yang sama 2 hari, dihisap 2 hari. Nyimpan uang yang sama 3 hari, dihisap 3 hari. Semakin banyak uangnya, semakin lama uangnya, semakin banyak dan semakin lama juga hisapnya. Rasulullah tidak mau menunda sedekah dari asar sampai maghrib. Apalagi sehari 2 hari, apalagi setahun 2